Shalom, damai di hati. Tuhan Yesus berkati kita semua. Kita sekarang ini sudah berada di hari yang baru, hari Selasa tanggal 1 Februari 2022. Jadi bulan baru, jemaat Yesus Kristus saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, marilah bersama-sama kita tunduk kepala, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami, pada hari Selasa tanggal 1 Februari tahun 2022 ini, kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu, sebab kami masih diperkenankan Tuhan boleh ada di bulan yang baru, bulan Februari tanggal 1 hari Selasa ini. Dan kami Bapa, sebelum kami akan menunaikan tugas pekerjaan hari ini, kami akan Tuhan membaca dan merenungkan firman-Mu untuk menjadi pegangan bagi kami setiap hari. Oleh sebab itu Tuhan, kuasai kami dalam Roh Kudus-Mu, bimbing dan tuntun kami sekalian. Di dalam kami akan membaca. Bersabdalah, kami telah siap sedia. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan, sampai membuka bagian Alkitab di Renungan Harian Keluarga tanggal 1 Februari tahun 2022 dalam Perjanjian Baru 1 Korintus pasal 14 ayat 29 hingga ayatnya yang ke-32 berkata demikian. Tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang di antaranya berkata-kata dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Tetapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat penyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Karunia nabi takluk kepada nabi-nabi. Demikian bacaan Alkitab. Saudara-saudara jemaat Tuhan, judul renungan harian kita keluarga ini di hari Selasa tanggal 1 Februari, nubuat menguatkan iman jemaat. Nubuat menguatkan iman jemaat. Saudara-saudara jemaat Tuhan, sebagaimana karunia berbahasa roh harus diatur dalam pertemuan jemaat, maka karunia bernubuat juga ada aturannya. Kata naba dalam bahasa Ibrani artinya berbicara dalam tuntunan Roh Kudus. Kata nubuat diturunkan dari kata Ibrani nebuah, dalam bahasa Yunani profetiai. Artinya pernyataan masa depan yang diilhami oleh Roh Kudus. Landasan aturan yang diletakkan oleh Rasul Paulus ialah kalau ada nabi yang bernubuat, maka ada batasan jumlahnya, yaitu 2 atau 3 orang dan yang lain menanggapi apa yang dikatakan. Saudara-saudara, menanggapi berarti mempertimbangkan atau menilai dengan saksama apakah yang disampaikan itu ilham ilahi atau tidak. Sebab mungkin ada nabi-nabi palsu yang hanya berpura-pura mendapat ilham ilahi. Saudara-saudara jemaat Tuhan, kalau ada nabi yang bernubuat dan ada orang lain yang mendapat penyataan,
maka orang pertama yang bernubuat harus berdiam diri. Bernubuat juga harus disampaikan seorang demi seorang supaya jemaat dapat belajar dari apa yang disampaikan sehingga beroleh kekuatan iman. Saudara-saudara, sekarang ini ada orang mengklaim bahwa dirinya mendapatkan nubuat dari Allah. Ini harus diuji, dinilai apakah benar-benar nubuat yang diucapkannya sesuai dengan standar kebenaran Alkitab. Perbedaan antara nubuat sebagai suatu karunia rohani dan nubuat sebagai bagian dari Alkitab harus dijaga dengan ketat. Karena nubuat masa kini tidak boleh disejajarkan dengan Alkitab. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa ada aturan untuk berbicara atau menyampaikan sesuatu. Saudara-saudara, kita harus menyampaikan suatu suara kenabian atau suara profetis berdasarkan kehendak Tuhan. Dan landasan utama penilaian ini adalah firman Allah yang tertulis. Karena nubuat bersumber dari firman Tuhan itu akan menguatkan iman kita semua. Jemaat Yesus Kristus sebagai keluarga Kristen, keluarga yang berimankan Tuhan, yang bersandar hidup kita kepadanya, kita saling menghargai satu dengan yang lain. Kalau orang tua sementara berbicara, maka anak mendengarkan, begitu juga sebaliknya. Juga dalam rapat-rapat atau sidang-sidang majelis, kalau ada yang berbicara maka yang lain mendengarkannya supaya tidak menimbulkan kebingungan atau kekacauan. Saudara-saudara jemaat Tuhan, marilah kita melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan bagi kita sekalian di hari ini Selasa, tanggal 1 Februari 2022. Tuhan Yesus memberkati orang semua sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak ya Tuhan Allah Bapa Surgawi. Bapa telah mengingatkan kami bagaimana untuk saling menghargai, menghormati dalam kami mau menyatakan nubuatan-nubuatan Tuhan yang berasal daripada Tuhan. Dan tolonglah kami sebagai jemaat dan sebagai siapapun yang mengikuti kegiatan ibadah berdasarkan renungan harian keluarga. Biarlah Tuhan, kami benar-benar merasakan ada kebangunan rohani, kebangunan iman kami semakin bertambah. Dan biarlah ya Tuhan, Tuhan Yesus menjaga kami di sepanjang hari ini dengan kegiatan-kegiatan yang akan kami lalui. Dan biarlah Tuhan, Engkau membentengi kami, menjaga kami, dan menghindarkan kami dari segala ancaman mara bahaya. Biarlah kasih karunia Tuhan menyertai kami, sehingga kami benar-benar merasakan bahwa hadirat Tuhan ada dengan kami. Jagalah jemaat-Mu, Gemi Maranatha Paslaten, kolom 1 sampai kolom 27. Bersama dengan siapapun yang mengikuti kegiatan ibadah lewat channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten Wilayah Tomohon 1 ini. Yang setiap hari dikumandangkan, disampaikan. Tuhan tolong kami, Tuhan sertai kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Seluruh keberadaan kehidupan kami sekalian kami taruhkan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya.
Amin. Jemaat Yesus Kristus, demikianlah ibadah kita pada hari Selasa tanggal 1 Februari, bulan yang baru bagi torang semua di tahun rahmat Tuhan 2022 ini. Karena ini masih dalam tahun baru, mari kita jaga kesehatan dan kita juga senantiasa selalu rajin tekun berdoa dan mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati orang semua. Shalom, damai di hati.